Masih single, Alia Mas Said pernah trauma dengan hubungan. Dua tahun menjalin cinta, adakah kesiapan Armani Yasis untuk membawa hubungannya ke jenjang yang lebih serius? Ivan Gunawan ungkap kedekatannya dengan ibunda tercinta. Selengkapnya hanya di Cuap-Cuap. Putri dari penyanyi Reza Artamevia, Alia Mas Said kini sudah semakin pandai dalam merawat dirinya. Ingin memiliki body goals dan segera mendapatkan pasangan, tentu menjadi sesuatu yang dinantikan oleh Alia Mas Said. Selalu terbuka dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, tentu membuat gadis berusia 21 tahun ini memiliki cara pandang sendiri terhadap pasangannya kelak. Meski belum memiliki pendamping, namun Alia Mas Said berharap untuk bisa membangun bahtera rumah tangganya di usia 25 tahun. Lantas adakah kriteria khusus yang diinginkan oleh sang ibu untuk pasangan Alia nanti? Dan pernah diselingkuhi, apakah membuat Alia Mas Said menjadi trauma soal pasangan? Ya juga sih, kalau misalkan alasannya jomblo mau fokus kerja tuh kayaknya klise banget. Emang pada kenyataannya nggak ada yang deket aja. Udah berapa lama kamu jomblo? Berapa? Tahu lagi? Setengah tahun. Kenapa tipe yang pemilih atau gimana sih kalian? Masalahnya gini, yang deketin tuh juga nggak ada. Jadi ya udah lagi sendiri aja. Mama gimana? Mama ikut nyariin apa? Nggak ikut nyariin, tapi emang ya apapun itu aku pasti curhat sama ibu. Ibu tetap jadi tempat curhat aku. Kalau punya pasangan emang kriterianya kayak gimana sih kalian? Yang penting seru, humoris, baik, tinggi. Pengennya kalangan artis juga atau di luar, kenapa ya? Pengennya kalau bisa nggak mau sama artis. Why? Pengennya nggak tahu ya, kayak too much spotlight aja. Pengennya yang memang kerja aja, businessman. Nggak cuma, Alia ada punya target untuk menikah nanti? Kenapa? Punya target di umur berapa? Ya kalau ada pasangan mah penting-penting aja. Masanya kan nyampe pasangannya jadi nggak penting. Kalau target menikah ada Alia? Target nikah juga, punya pacar juga belum. Ya, barangkali. Targetnya nggak ada, tapi nggak mau terlalu tua. Berapa usianya kalau punya plan gitu? Bayangannya usia berapa? Nggak tahu, ya doain aja ya 25 lah. Dan sih sebenarnya kan aku juga sibuk kuliah, masih kerja juga, jadi nggak punya pasangan tuh nggak satu hal yang harus banget. Kalau ada alhamdulillah, kalau enggak juga ya udah sampai aja. Nah ini kan pas sepi ya? Ya kan ada sepi mah, ya pasti semua kadang merasa sepi, tapi ya balik lagi itu kan bukan suatu hal yang harus banget ada saat itu juga kan. Saya punya pasangan kan suatu hal yang harus match juga. Nah ini kan eventnya banyak pasang-pasangan, kadang suka envy nggak sih? Enggak sih, enggak, maksudnya kan seru juga kan latihan. Kalau latihan kan nggak yang romantis, semua seru-seruan kan. Event ini aku udah sabar sih, pasti seru. Kalian pada datang lah semuanya. Datang dong hari ini. Datang ya, Iya dong, pasti. Oke. Siapa? Mama, papa, mama datang sama? Mama, bunda. Nyanyi deh kayaknya dia nggak bisa datang. Ya. Aku nggak merasa sedih kan, aduh ada misalnya mama udah nyanyi terus ada pasangan yang support kamu. Enggak kan masih banyak teman-teman, Orang yang spesial ya? Soalnya nggak punya pasangan bukan berarti saya kesepian banget, enggak. Tapi kalau mau deketin silahkan, cuma nggak ada aja. Cewek menunggu nggak sih biasanya, nunggu aja gitu. Kalau ada yang suka, oh ya udah suka aja dari kejauhan, nunggu sampai dideketin. Ikut dating online gitu? Enggak lah, enggak. Ya mutual aja. Tapi teman dekat banyak lah. Kayak kesannya gue kesian banget gitu, kalian serem banget karena gue nggak punya pasangan. Tinder. Tapi picky nggak sih dalam Ya bukan picky, sebenarnya tuh lebih kan harus waspada, harus kayak tahu mana cocok mana nggak, daripada pacaran cuma sebulan putus, 2 bulan. punya pengalaman emang sebelumnya atau jadi Kalau pacaran sama apa sih? Aku kalau pacaran sama mama, jadi buat kayak nonton. Kalian depends dia. Setia. Menurut aku sih aku setia ya. Aku nggak tahu menurut mantan aku. Tapi kalau pacaran bucin nggak sih? Bucin banget. Nah itu kayaknya aku juga masih single karena kan aku kuliah juga, kerja. Jadi mungkin kalau ada pasangan tuh aku bisa bucin banget juga. Jadi ya udah aja. Bucinnya apa contohnya?
bucinnya gimana ya? Jelasin bucinnya, bukan bucin. Harus dikabarin setiap hari atau Iya gimana? masa kalian mau nggak dikabarin pasangan kalian seharian? Enggak. Paling gitu aja sih. Kamu tipikalnya manja atau enggak sih? Tergantung cowoknya siapa. Tergantung ya. Ada deh. Kepo ya? Ada deh. Ada posesif ya? Enggak. Curhat sih Via. Kita cowok posesif. Oh malah suka di posesif ya? Setuju-setuju aja. Tapi nggak posesif banget ya. Ada cerita khusus nggak untuk cowoknya? Ada. Udah yang penting mah ada dulu aja deh. Sekarang nggak ada. Ya udah cowok. Iya cowok deh. Enggak, tapi pernah ada trauma dalam hubungan nggak sih kayak Pernah lah. Pernah diselingkuh tapi itu jadi bikin kita lebih baik lagi ke depannya untuk lebih tahu. Mama ikut seleksi Nasihat juga ibu nggak apa? sih? Nasihat ibu kalau kan Ibu sebenarnya kalau untuk aku pribadi tuh yang penting jangan pernah tinggalin sholat kalau ada dekat kata dia harus ganteng. Nah, Seleksinya gimana Mama? Kadang kalau ada yang deket gitu, Ma ini gimana? dia pokoknya yang penting harus sopan. Cowok tuh harus sopan, harus apa ya, berani meminta izin tuh kalau jemput turun, salim. Mama punya yang penting. Aktor tampan Arbani Yasir sudah mulai merambah dan mencoba hal baru. Selain menjadi seorang aktor, rupanya Arbani Yasir juga tertarik untuk menjadi seorang pengisi suara. Diketahui baru-baru ini dirinya menjadi seorang dubber dalam kartun Kiko. Kartun animasi buatan lokal ini ternyata cukup menarik perhatian Arbani. Lantas adakah kesulitan yang dirasakan oleh pria kelahiran 15 Oktober 1994 itu selama menjalani peran sebagai seorang dubber kartun? Dan benarkah Arbani Yasir justru merasa ketagihan dan menginginkan kembali untuk terlibat menjadi seorang pengisi suara? Pengalaman baru, pengen cobain juga gimana rasanya jadi dubber animasi, karena ya dari kecil juga memang suka nonton film kartun, anime, ya kan itu animasi semua. Terus dapat tawaran project Kiko Edisi sebagai dubber, merasa kayak seru juga nih jadi dubber animasi kan. Apalagi Kiko ini kan kartun buatan MNC, kita buatnya local pride semua ya kan. Jadi coba deh, mau coba ternyata memang pengalaman yang seru dan jadi makin salut sama dubber-dubber animasi. Ternyata memang yang mereka kerjakan itu sulit gitu. Gue aja yang pakai suara biasa cuman di lightin dikit, diringanin dikit, itu aja udah mengalami kesusahan, apalagi mereka yang keren banget yang bisa merubah suaranya kayak tadi si Anastasia bisa berubah banget suaranya, Kak Balkis atau Bilkis itu berubah juga suaranya, mereka keren banget. Untuk kedalaman karakter sendiri kan yang dikeluarkan cuma suara doang nih, ini gimana untuk kedalaman karakternya? Itu dia yang sulit sih. Sebenarnya dikasih tahu rincian karakternya Pangeran Jeff tuh begini. Ya udah mengikuti aja. Cuman yang susahnya itu lebih ke masalah kayak scene-scene yang misalnya emosionalnya, belum lagi chemistry sama dubber yang lain, sama dubbernya Kiko, dubbernya Lollipoli, Uncle lupa namanya. Ya pokoknya itu sulit karena kita dubbing itu kan sendiri-sendiri, masuk ke ruangannya itu sendiri-sendiri, misalnya harinya juga beda-beda gitu. Itu yang sulit, menyatukan chemistry. Kalau kita waktu syuting film, sinetron, series gitu kan kita bikin chemistry dulu, kita ada yang namanya reading, ketemu dulu, tahu, kenal kita gini. Kalau ini kan enggak, makanya itu sulit banget sih. Kalau ditanya pengen lagi karena challenge juga, dan apalagi kayak Kiko gini ceritanya bagus buat anak-anak kecil, buat didik pendidikannya yang dia tonton, mendidiklah film ini, mendidik. Jadi orang tua juga nggak usah khawatir kalau ngajak anak-anak ini untuk nonton
Kiko and the Deep Sea. Kalau nanti kelak ada tawaran lagi untuk jadi dubber animasi ya pasti pengen banget. Moral value-nya apa sih mungkin dari film ini? Apa? Moral value-nya apa sih dari film ini? Banyak kayak beberapa aja ya gue sebutin, misalnya persahabatan ya kan. Terus juga di sini ada menghargai dan menghormati orang tuanya juga, ada di bagian pemeran putrinya. Terus juga menjaga lingkungan, ini yang harus banget buat kita didik buat anak-anak yang masih kecil untuk mencintai lingkungan, untuk bagaimana cara supaya kita menjaga lingkungan, bagaimana kita tidak berbuat jahat untuk mencemarkan lingkungan juga gitu. Pokoknya banyak yang bisa dididik dari film ini. Next project insya Allah ada promosi sinetron lagi dan juga ada series yang mau tayang, terus ada film juga yang mau syuting. Tapi kamu lebih suka di sinetron, apakah mesti suara dubber kayak gini? Sebenarnya segala sesuatunya, segala aspeknya suka-suka aja. Kalau ini dubber animasi sama di depan layar langsung ya pasti beda gitu, cuman ya sama-sama suka karena sama-sama hasilnya tuh sama-sama bermanfaat gitu. Tapi ini ngambil stripping lagi, tantangan lagi, nggak bagi waktunya, jadi gimana? Kalau stripping kan emang permasalahannya sama waktu ya. Waktu kita tersita di lokasi ya. Cuman balik lagi sih, selama masih muda ya masih dikasih kesempatan, masih dikasih kepercayaan, ya udah kita lakuin aja. Menjalani kesibukan sebagai seorang aktor dan juga dubber, Arbani Yasis juga membagikan kisahnya bahwa ia sudah memiliki seorang kekasih. Diketahui sang kekasih berprofesi sebagai seorang penyanyi. Meski tak mengumbar secara langsung mengenai hubungan keduanya, namun Arbani dan Raisa kerap membagikan aktivitasnya di laman media sosial mereka. 2 tahun menjalin kasih, rupanya banyak pihak yang mendoakan agar hubungan mereka segera berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Meski terpaut usia 6 tahun, baik Arbani maupun Raisa juga tak mengalami permasalahan yang berarti. Lantas bagaimanakah cara Arbani dan juga Raisa dalam membagi waktu di tengah kesibukan mereka? Alhamdulillah lancar-lancar aja. Ya kebetulan kan memang alhamdulillahnya tuh sama-sama punya sifat kayak kalau ada waktu, even sedikit, sejam 2 jam, kalau bisa ketemu ya luangin waktu buat ketemu. Begitu juga dengan Raisa juga kalau ada waktu buat dia misalnya kosong, guenya lagi syuting, dia kadang main ke lokasi syuting. Bahkan waktu di IPA IPS dia sampai akrab sama teman-teman lokasi semuanya, bukan sama teman-teman doang, tapi sama kru juga dia tuh akrab. Dia akan ada project bareng gitu ke depannya, apalagi kan udah. Kalau project bareng kayaknya belum ada, soalnya kan kita kan beda aliran nih. Saya alirannya di per-actingan, kalau dia di pernyanyian gitu. Gitu. Jadi ya mungkin kelak, mungkin nggak tahu ya kan, filmnya yang main gue, ntar yang ngisi OST-nya dia ya kan. Amin. Bentuk support apa sih dari dia, dari pasangan, bentuk support dari pasangan itu apa ketemu atau apa sih? Bentuk supportnya itu tadi, kan kita senang mas, namanya kita lagi kerja, kita lagi berkarya, tiba-tiba kita nggak ada waktu buat keluar, tiba-tiba pasangan kita tuh datang nemenin kita, itu udah bentuk, bahkan itu menurut gue bentuk support yang mahal sih. Kadang kan ada orang yang ya aku support kamu kok, tapi nggak datang, nggak nemenin, nggak tiba-tiba digojekin makanan gitu. Berarti pernah digojekin makanan ya? Ya pernah. Biasanya Digojekin kopi, sukanya ngopi sih itu. Berarti jaga keharmonisannya seperti itu kah atau gimana? Ya menjaga keharmonisannya seperti itu sih. Ya. Kalau untuk mengatasi, kadang kan ada kecemburuan apa segala macam. Itulah kenapa aku mintanya ya udah ayo main aja ke lokasi, kenalan aja biar nggak ada. Kalau tujuan ke sana ke arah sana ada, cuman kita lebih ke kayak di bawah santai aja, nggak mau menargetkan juga. Kalaupun ada yang nggak mungkin dibilangin juga, karena ya udah biar kita keep aja dulu, siapa tahu. Takutnya kalau diumbar-umbar nggak jadi atau gimana gitu kan, lebih baik ya udah kita keep dulu aja. Ya ntar ada lah. Tapi udah ada planning ke sana ya? Udah ada, cuman nggak di tahun ini juga enggak. Kita butuh ada beberapa.
keluarga sudah dekat. Sudah saling kenal, sudah dekat. Ada paksaan gak sih kabarnya dari keluarga? Gak ada, sama sekali nggak ada. Baik dari pihak gue ataupun pihak keluarganya dia pun nggak ada. Santai. Lalu itu menjalaninya sama kekasih ini udah berapa lama? Udah mau 2 tahun. Perbedaan umur berapa sih? Perbedaan umur 6 tahun. 6 tahun. Gue 28, dia 22 ya. Nah, beda umur itu ada ini nggak sih? Ada sulitnya nggak sih? Enggak sih, justru pernah pacaran sama yang seumuran malah lebih nggak enak karena emosinya masih sama-sama tinggi. Kalau ini egonya masih bisa ngalah lah. We got love. Let me be right by your side, 'cause I know that this is right. Don't be shy, just get to know me. Perancang busana sekaligus pembawa acara Ivan Gunawan rupanya memiliki kedekatan yang sangat baik dengan sang ibunda tercinta. Disibukkan dengan berbagai kegiatan, rupanya tak membuat Ivan Gunawan menjadi berjarak dengan keluarganya. Ia selalu menyempatkan waktu untuk bertemu dengan sang ibu meski jadwalnya sangat padat. Kerap terlihat kompak, ternyata Ivan Gunawan juga selalu melibatkan sang ibu dalam acara yang diadakannya. Kedekatan pria berusia 41 tahun ini dengan sang bunda tentu tak bisa diragukan lagi. Bagaimana tidak? Meski telah hidup mandiri dan tak bergantung dengan orang tua, Ivan Gunawan selalu memberitahu sang bunda apapun yang sedang ia lakukan dan kerjakan. Lantas seperti apakah Ivan Gunawan menceritakan kedekatannya dengan sang ibunda? Dan seperti apa Ivan Gunawan menceritakan kisah di balik dirinya membangun sebuah masjid di Afrika? Kalau aku tuh sama mama, aku berusaha gini, ma aku lagi ada, sama aku lagi nggak ada. Jadi mama juga tahu gitu kondisinya seperti apa. Kapan mama berdoa lebih keras, kapan mama berdoa harus dengan air mata, kapan berdoa santai, itu mama udah tahu, udah siklusnya udah tahu. Kalau suruh doa, mama doa sampai keluar air mata ya. Itu berarti ada maunya tuh. Mama sama kakak duduk. Sama kakak Igun duduk. Sama kakak Igun. Di masa nggak ada. Mama lewat depan, Ma. Tadi kan sempat bilang kalau ada, mama ada. Iya, kalau yang namanya orang hidup itu kan nggak selamanya ada terus ya. Walaupun kita punya tabungan, punya yang bisa kita simpen gitu, tapi apa yang kita perbuat kan nggak selalu selamanya berjalan dengan mulus ya. Pasti ada yang harus dikoreksi, pasti ada perbaikan. Jadi ya selalu aku mau buat apapun aku selalu cerita ke mama. Ma, aku mau buat ini gimana? Oke, gitu. Ma, aku mau buat ini. Jadi ya mama selalu tahu apa yang aku lakukan. Tapi nggak bisa bantu, soalnya ngerti kan kerjaannya. Bantunya cuma doa aja gitu. Jadi mama tuh bantu doa, pakai. Terus mama kan sekarang lagi suka main sosial media ya. Jadi follower banyak. Jadi ya mama bantu posting gitu kan. Bantu posting terus begitu mama juga punya grup WhatsApp kan juga banyak ya. Jadi kalau aku ada karya atau aku bikin acara, mama juga aku libatin untuk undang teman-teman mama. Jadi satu cara buat mama gathering sama teman-temannya gitu. Jadi bukan hanya ketemu saat arisan aja. Oh kebetulan saya lebih cerewet dari dia. Nggak ada sih. Apa yang mama cerewetin nggak ada? Nggak ada. Apa yang mau dicerewetin? Kalau dicerewetin galakan dia dari aku. Gimana mau dicerewetin? Soal kesehatan mungkin Mam, atau soal apa gitu. Kalau kesehatan, kan aku masih sakit. Kalau kesehatan kita insya Allah saling menjaga sih ya. Kayak misalnya, Ma ada dokter ini bagus, aku datang berdua sama mama. Jadi kayak aku mau melakukan apapun, aku melibatkan mama sih gitu. Jadi kayak misalnya Ma aku mau ketemu dokter ini Ma gitu. Jadi mama itu ngikut gitu. Kayak gimana. Tentu kalau ditanya apa yang mau diharapkan dari Kak Igun, apa sih dari pengen apa dari Kak Igun? Apa yang mau disebutkan orang tua? Ya, apa ini apa dari Kak Igun? Aku tahu kamu menjurus kemana. Aku tahu. Dia udah pinter. Dia udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Lu pokoknya nggak bisa nanya jodoh ke gue ya. Karena dia ini, mama ini udah tiap hari kena briefingan. Kalau lu nih ngomong masalah jodoh-jodoh, yang ada lu gua kawinin duluan.
ketemu. Tapi kita tiap hari ketemu. Jadi aku selalu greeting dia pagi, dia greeting aku pagi, karena aku selalu kirim makanan untuk Ivan pagi, kirim makanan untuk Ivan siang. Kemana dia pergi aku tahu. Dia kemana, dia pulang jam berapa, tahu. Jadi kalau cerita di luar begini kayaknya jadi kalau apa ya, kalau dulu waktu masih zaman adanya papa kan, papaku itu kan orangnya suka kaget-kaget ya. Jadi kalau misalnya, papaku tuh orangnya sangat infotainment banget ya. Jadi karena pensiunan, gak ada kerjanya, jadi tiap hari duduknya depan TV. Jadi kalau kemakan narasi yang lu pada buat loh, dia pasti ngomel gitu ya kan. Tapi apa namanya ya, seiring berjalan dia tahu kalau teman-teman infotainment juga nyari dari uang ya, nggak mungkin menghadirkan berita yang flat aja, berita yang biasa-biasa aja gitu. Dia tahu kan. Kalau bau berita yang bagus-bagus, jangan yang jelek-jelek. Bagus lah. Jadi makanya aku kalau ada setiap permasalahan, yang pertama aku kasih tahu adalah keluarga, supaya keluarga itu tahu cerita aslinya. Jadi nggak ditambahin, nggak dikurangin, nggak di apa. Cerita nggak sih? Cerita dong, gimana? Bikin masjid cerita dong. Cerita dong, yes. Ceritanya sedikit. Tapi terus karena udah masuk, teman-temanku semua nanya ini gimana bisa terjadi. Baru deh, aku wawancara lagi. Tolong dong ceritain dari awal kenapa bisa jadi begini. Kalian udah pada tahu belum? Kenapa jadi bisa di Uganda? Gak ada yang tahu kan? Belum. Kenapa Ma? Kenapa Ma? Aduh, gue takut nih. Kenapa nih Ma? Jadi takut. Jadi maksud aku gini, kalau ini ada satu lagi ini ada sister aku juga yang menjadi temannya Mama juga. Jadi ya apa ya, kalau bercerita tentang masjid ya, itu spontan aja sih. Sebenarnya itu spontan aja. Jadi kayak aku pengen membuat masjid tapi nggak pengen ribet gitu. Dan pada waktu itu tuh memang jalannya tuh benar-benar lancar banget gitu. Dari ketemu teman-teman Golden Future memang lagi di Afrika gitu kan. Jadi nggak pakai ribet ya, pokoknya aku tinggal sekali transfer berapa bulan udah jadi ya. Makanya Mama juga taunya pas, Ma nih ini tanahnya, Ma ini udah mulai dibangun, Ma ini udah jadi gitu. Kalau ini Teh Dila, ini bagian urusan spiritual ya. Jadi udah oke, ayo umroh, udah saatnya umroh. Ayo saatnya ini ono. Nah, ini Teh Dila nih urusannya gitu. Jadi ya balik lagi bahwa kedekatan aku sama Mama, teman-teman aku ke Mama, teman-teman Mama ke aku, kita juga selalu ngejaga gitu. Karena kalau